Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai permintaan amnesti yang dilontarkan ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer tak lepas karena adanya presiden serupa usai Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diberikan amnesti. ICW berharap Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberi amnesti pada koruptor. Saat itu ketika Presiden mengeluarkan abolisi dan amnesti memang ICW mengkhawatirkan ini akan dijadikan sebagai presiden gitu ya untuk tersangka kasus korupsi berupaya atau mengharapkan atau bahkan Presiden Prabowo juga memberikan amnesti tersebut. Tapi saya rasa seharusnya Presiden Prabowo paham betul ya bahwa pemberian amnesti kepada tersangka kasus korupsi itu bukan hal yang sejalan dengan komitmen pemberantasan korupsi Presiden gitu. Kasus saya bukan kasus pemerasan. Buka dulu. Di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Peringatan Presiden Prabowo Subianto agar kabinetnya jangan sekali-kali melakukan korupsi ini sudah diwanti-wanti sejak sebelum pelantikannya. Namun pada kenyataannya, belum genap setahun pemerintahan Prabowo, seorang wakil menterinya yakni Immanuel Ebenezer tersandung korupsi. Deretan mobil dan motor mewah milik Immanuel Ebenezer ikut disita KPK. Padahal saat dipanggil Prabowo sebelum pengumuman menteri dan wakil menteri Oktober lalu, Noel sempat menegaskan tak ingin pemerintahan Prabowo dirusak oleh koruptor. Kita mau pemerintahan pertama Prabowo ini dijalankan dengan benar lah ya. Apalagi kayak saya aktivis punya tanggung jawab moral dan politik. Kita tidak mau pemerintahan awal ini dirusak oleh para brutus, para klepto yang ya dalam pidato Pak Prabowo jangan kirim orang-orang yang mau nyopet anggaran lah ya. Seolah lupa dengan perkataannya, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer kini malah menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan kesehatan kerja atau K3. Kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Semoga saya mendapatkan. Dalam kasus ini, Immanuel Ebenezer diduga menerima jatah uang pemerasan sebesar 3 miliar rupiah pada akhir 2024. Selain Noel, 10 orang lain juga ditetapkan sebagai tersangka. Karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi langkah KPK melakukan operasi tangkap tangan. Ia mengatakan jika semua harus mengikuti proses hukum yang berlaku. Saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Baik. Sebelum menjabat Wamenaker, Immanuel Ebenezer alias Noel adalah komisaris anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia. Ia juga dikenal sebagai mantan ketua relawan Jokowi Mania pada Pilpres 2019 sebelum beralih mendukung Prabowo Subianto lewat Prabowo Mania pada Pilpres 2024. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, Noel tercatat memiliki kekayaan sebesar 17,62 miliar rupiah, terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, dan kas.
Sesuai dengan peringatannya, Presiden Prabowo tak akan main-main jika ada pembantunya yang terlibat korupsi. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Immanuel Ebenezer diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Pemecatan ini diharap bisa menjadi peringatan bagi para pejabat untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan demi mencari keuntungan pribadi. Tim Liputan, Kompas TV.